Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita bakal melanjutkan tutorial asinkron untuk mata kuliah fisika dasar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua bab gitu ya dari materi fisika dasar. Satu yaitu tentang elastisitas dan fluida gitu. Jadi kita akan membahas eh, tadi ya dua tentang elastisitas dan fluida. Jadi kita akan melakukan ulasan dulu sedikit gitu ya tentang elastisitas, bahwa elastisitas itu adalah sifat bahan atau sifat material gitu ya. Jadi dia sifatnya empirik atau percobaan, harus diuji karena dia adalah sifat bahan. Dia menggambarkan seberapa 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 elastis ya, seberapa mudah benda kembali ke ukuran semula setelah terdeformasi gitu. Setelah terdeformasi, setelah kita lakukan regangan atau tekanan dan sebagainya, kemudian dia bisa kembali ke ukuran semulanya, itu namanya elastis gitu ya. Dia punya sifat elastis. Lawan dari elastisitas adalah sifat plastis gitu ya, bahwa dia nggak bisa kembali lagi ke ukuran semula setelah mengalami deformasi. Pada elastisitas ini kita mengenal nanti beberapa besaran. Yang pertama kita mengenal tegangan. Ya, pertama kita mengenal besaran tegangan, sering disimbolkan dengan sigma, dan tegangan ini dirumuskan sebagai gaya per satuan luas, gitu ya. Jadi gaya yang diberikan pada bahan itu atau benda itu ya terhadap luas permukaan tertentu. Yang kedua adalah besaran regangan. Regangan biasanya disimbolkan dengan epsilon, dan dia menggambarkan perubahan ukuran si material tadi ya terhadap ukuran awalnya. Sehingga regangan itu kalau misalnya perubahan panjang kita tuliskan sebagai delta L per L0 biasanya gitu ya. Perubahan panjang dibagi panjang atau ukuran awal dia. Ukuran di sini dimensinya bisa panjang, bisa luas, dan juga bisa volume. Besaran yang berikutnya kita mengenal besaran modulus. Modulus inilah yang kemudian bakal menggambarkan sifat bahan yang mencakup tegangan dan regangan. Salah satunya adalah modulus Young. Ya, ini simbolnya E gitu ya. Ini untuk modulus Young. Ada beberapa modulus lagi. Untuk modulus, pada dasarnya semua modulus itu formulasinya sama, yaitu tegangan dibagi regangan, gitu ya. Tegangan dibagi regangan. Atau kalau kita jabarkan dari formula yang ada di atas sebelumnya, tegangan bagi regangan artinya kita punya F per A dikali, karena regangan di bawah, jadi kita balik L0 per delta L, gitu ya. Jadi ini rumus umum untuk menentukan nilai modulus. Dia adalah gaya persatuan luas dikali panjang atau ukuran awal dibagi perubahan ukurannya, gitu ya. Kemudian untuk tipe-tipe tegangan ya atau stres, kita bisa lihat kalau misalnya kita punya benda eh, dia punya dimensi seperti ini misalnya nih, maaf kalau gambar kurang bagus. Ya, misalnya agak bentuk silindris begini.
Kemudian kalau dia misalnya kita berikan ini kan bendanya punya dimensi ukuran yang vertikal ya. Di sini L-nya di sini L itu kan vertikal gitu ya, ke atas atau ke bawah. Kemudian kita berikan gaya yang searah dengan apa namanya yang searah dengan dimensi panjangnya ini, dimensi ukurannya. Misalnya vertikal juga. Gayanya misalnya F-nya ke atas dan ke bawah. Ya. Ini mungkin kita kenal dengan tensile stress gitu ya. Dan ini nanti akan ada pertambahan panjang kan akibatnya di sini. Ini ada pertambahan panjang sebesar delta L. Nah, ini adalah sistem yang menggunakan modulus Young. Ada lagi modulus yang kita kenal dengan modulus geser. Jadi, eh, kalau bendanya ini seperti ini gitu ya, artinya dia dimensinya vertikal, kemudian kita terapkan gaya yang arahnya horizontal gitu ya. Misalnya ke kanan, kita terapkan gaya, dan juga ke kiri gitu. Si benda akan tetap mengalami deformasi gitu ya. Kan tetap mengalami deformasi. eh Yaitu deformasi ke kanan dan ke kiri. Yang namanya kita kenal dengan geser atau shear gitu ya. Nanti modulusnya kita namakan modulus geser atau modulus shear. Modulus geser. Kemudian kalau pada sistem yang biasanya modulus geser itu simbolnya G. Tapi formulasi modulus geser juga sama, dia tetap mengikuti formulasi umum tegangan dibagi regangan. Gitu ya. Kalau pada modulus geser artinya kita punya G-nya itu adalah F per A dikali X0 dibagi delta X gitu misalnya ya. Karena ini dia horizontal gayanya atau perubahan ukurannya. Ada lagi modulus bulk. Ini adalah biasanya kalau digunakan pada skala volume gitu ya. Jadi misalnya ada suatu bola, kemudian diberikan tekanan ke segala arah, ini maka akan mengalami ekspansi kan ya, mengalami pertambahan ukuran secara volume. Maka modulusnya adalah tekanan, F per A-nya kita ganti tekanan aja, jadi volume awal dibagi perubahan volume gitu ya. Jadi ini untuk elastisitas bahannya cuma sampai sini saja materinya. Berikutnya tentang fluida. Pada fluida kita akan membagi menjadi dua gitu ya. Kita akan membahas ada yang disebut fluida statik dan ada yang disebut fluida dinamik nanti. Kita bahas yang fluida statik dulu. Bahwa di fluida statik artinya kita punya suatu fluida atau sistem fluida yang dia tidak ada aliran gitu ya. Diam artinya tidak ada aliran. Kayak kita nyimpan air di dalam ember ya, itu adalah contoh fluida statik. Apa yang bisa kita analisis dari fluida statik? Yang pertama adalah tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik. Dari namanya dia tekanan, hidronya fluida atau air gitu ya, statik ya adalah keadaan dia yang statis atau diam tadi. Artinya pada sistem fluida yang diam atau fluida statik, misalnya kita punya wadah gitu ya, kemudian dia berisi fluida statik, maka kita bisa menghitung atau menentukan tekanan di titik kedalaman tertentu, misalnya di titik P ini. Itu yang kita kenal dengan tekanan hidrostatik. Jadi adalah tekanan sebenarnya akibat fluida yang ada di atasnya ini. Jadi fluida yang di atasnya ini menyebabkan tekanan di titik P ini.
Sehingga kita tahu bahwa tekanannya ini adalah fungsi dari kedalaman gitu ya. Karena semakin dalam berarti kan semakin banyak fluida yang ada di atasnya gitu. Sehingga tekanan hidrostatik bisa kita tulis dengan pH misalnya itu diformulasikan dengan fluida eh, densitas atau massa jenis fluida dikali gravitasi dikali H dengan H adalah kedalaman gitu ya. Kedalaman berarti kita harus ukur dia dari muka cairan. Dari muka cairan. Ini kedalaman bukan ketinggian. Gitu ya. Jadi ada fungsi dari kedalaman. Artinya juga kalau kita punya sistem yang mungkin bentuknya bukan di bejana begini, selagi dia punya kedalaman yang sama dan di fluida yang sama, maka tekanan hidrostatiknya juga sama gitu ya. Misalnya di sistem lautan gitu, dengan sistem apa namanya? Morfologi ya, morfologi lautan tuh kan beda-beda begini misalnya. Kemudian ada air lautnya di sini, ya. Jadi mau titik dimanapun dia, selagi kedalamannya sama, gitu ya, dan fluidanya tetap sama, maka tekanan hidrostatiknya akan selalu sama, gitu ya. Yang kedua di fluida statik, kita mengenal hukum hukum Pascal ya. Sebenarnya hukum Pascal ini juga perluasan aja, bukan perluasan. Hukum Pascal ini adalah salah satu konsekuensi dari tekanan hidrostatik, gitu. Hukum Pascal mengatakan bahwa F1 per A1 itu sama dengan F2 per A2. Dan F per A itu sebenarnya adalah tekanan. Ya. F bagi A, gaya persatuan luas, itu adalah tekanan ya secara fisis. Artinya di hukum Pascal ini menceritakan bahwa tekanan di titik satu sama dengan tekanan di titik 2. Itu sama dengan tekanan hidrostatik sebenarnya. Jadi kalau kita punya misalnya pompa hidrolik, pompa ini kasus paling umum dari hukum Pascal adalah kita punya pompa hidrolik ya. Jadi eh, ini ada penekannya gitu ya. Kemudian ini isinya adalah fluida ya. Bisa udara, bisa apapun itu fluidanya. Sini isinya fluida. Maka yang bisa kita katakan adalah tekanan di sini itu akan sama dengan tekanan di sini, gitu kan ya? Karena mereka ininya sama, ketinggiannya, kedalamannya, gitu. Nah, ini konsekuensi dari hukum Pascal. Jadi kalau kita menerapkan F1 di sini, di luas A1, maka akan muncul F2 di luasan A2 ini dengan besar yang sama, tekanannya, gitu ya. Bukan gayanya yang sama, tapi tekanannya yang sama. Berikutnya di fluida statik, kita mengenal hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini adalah bicara tentang gaya apung. Ya, jadi eh, fluida itu menyebabkan atau memberikan gaya ke atas pada benda-benda yang masuk ke dalam fluida itu. Gitu ya. Hmm, ya, kalau dia bergerak turun, bergerak tenggelam, artinya gaya gravitasinya atau gaya beratnya lebih besar daripada eh, gaya apungnya, gitu ya. Jadi kalau kita punya misalnya sistem fluida, kemudian kita lihat bahwa ada suatu kotak atau balok apapun itu yang dalam keadaan seperti ini, statik, dia diam gitu ya. Ada bagian yang tercelup di bawah cairan, V tercelup gitu, VC misalnya. Maka kita bisa menentukan dan balok ini pasti punya gaya berat ke bawah, W, dan ada yang menyebabkan dia bergerak ke atas dan nggak tenggelam. Itulah gaya apung, gaya Archimedes. Dan gaya Archimedes itu dirumuskan sebagai massa jenis dari fluidanya, bukan bendanya ya, massa jenis dari fluidanya dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup ke dalam cairan, gitu ya.
Jadi itu besarnya gaya apung pada benda itu. Kalau bendanya bergerak naik, bergerak mengapung, berarti gaya apungnya lebih besar daripada gaya beratnya sendiri. Tapi kalau dalam kasus dia di tengah-tengah, misalnya itu ada kemungkinan gaya apung sama dengan gaya berat dan seterusnya, gitu ya. Oke, berikutnya tentang fluida dinamik. Di fluida dinamik artinya kita akan melihat suatu aliran fluida. Tentu aliran yang kita bahas adalah aliran yang fluida ideal dan juga fluida yang tunak atau steady state. Ya, fluida yang tunak atau fluida yang steady state, gitu ya. Jadi kita bicara tentang fluida yang ideal. Apa yang perlu kita bahas pertama di fluida dinamik adalah tentang hukum atau persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Jadi ini bicara tentang debit gitu. Jadi pada sistem fluida dinamik atau aliran fluida, debit fluida itu akan selalu sama walaupun misalnya kita ubah luas penampangnya. Jadi kalau misal kasus paling umum kita punya pipa, kemudian dia mengecil ukurannya begitu. Jadi misalnya di daerah sini dia punya luas sebesar A1, kemudian dia masuk ke daerah dengan luas A2, maka fluidanya pasti akan punya kecepatan aliran yang beda kan ya. Di sini dia punya kecepatan V1, kemudian di sini pasti dia punya kecepatan V2. Itu dengan V1 dan V2 pasti beda. Dengan V2 pasti lebih cepat lah ya kalau kita perkecil jalurnya. Tetapi yang pasti debitnya akan selalu sama gitu. Jadi debit itu adalah volume fluida yang mengalir per waktu. Volume fluida yang mengalir per waktu. Kenapa debit selalu sama? Karena volume fluidanya nggak mungkin berubah. Kita asumsikan fluida ideal, kemudian steady state, artinya nggak ada fluida yang hilang di dalam aliran. Jadi volumenya bakal segitu-segitu aja. Konsekuensinya debitnya akan segitu-segitu aja. Ya, debit disimbolkan dengan Q, jadi debit itu adalah volume per waktu gitu ya. Nah, cuma dari hukum kontinuitas ini kita bisa katakan bahwa em, apa tadi? Ya, Q sama dengan V bagi T, debit akan selalu sama di bagian pipa manapun, gitu ya. Debit akan selalu sama, karena volumenya nggak mungkin berubah. Nggak mungkin ada air yang hilang, atau kemasukan air juga nggak, gitu ya. Dan dari penurunan persamaan eh, konservasi massa, kita akan dapatkan bahwa debit itu selain dituliskan sebagai V per T, bisa ditulis sebagai A dikali V, gitu ya. Luas penampang pipa dikali kecepatan aliran. Sehingga untuk persamaan kontinuitas kita katakan Q1 itu sama dengan Q2. Itu debit pada pipa misalnya pada bagian satu ini atau akan sama dengan debit di pipa bagian 2. Begitu. Sehingga kita tuliskan A1 V1 sama dengan A2 kali V2. Ini adalah persamaan kontinuitas. Debit akan selalu sama, gitu ya. Persoalan kedua di fluida dinamik adalah tentang hmm, hukum Bernoulli ya, atau persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini dia penurunannya berasal dari neraca energi atau dari konservasi energi, usaha dan energi gitu ya. Em, Bahwa di sini kita akan mulai melibatkan adanya faktor tekanan gitu ya. Karena fluida itu kan mengalir karena ada beda tekanan gitu ya. Nah, di sini kita mulai mempertimbangkan itu. Dan juga kita mempertimbangkan ketinggian atau kedalaman fluida dan sebagainya. Secara umum, teman-teman bisa dapatkan persamaan Bernoulli itu misalnya P1 ditambah setengah rho V ditambah rho G H. Itu kalau nggak salah ya. Sama dengan P2
ditambah setengah rho V ditambah rho GH juga. Sebentar, ini benar nggak rumusnya? Cek dulu ya. Rho GH setengah rho V kuadrat. Oke, setengah rho V kuadrat. Ini berarti V-nya adalah V1, H-nya adalah H1, ya ini V2, ini H2. Gitu. Jadi yang di ruas kiri itu akan selalu sama dengan ada yang di ruas kanan. Gitu ya. Jadi kalau kita punya eh, pipa yang punya beda ketinggian, misalnya seperti ini, ya dia mengalir eh, kayak gini, pasti ada beda tekanan. Di sini misalnya P1, di sini misalnya ada tekanan P2, ya, maka akan ada beda tekanan. Dan beda tekanan ini akan menyebabkan aliran fluida. Begitu ya. Dan ya pada P1 dia mengalir dengan kecepatan V1 misalnya ya. Kemudian dia punya ketinggian H1 dan dia bisa mengalir dengan kecepatan V2 dengan ketinggian H2 dan seterusnya. Jadi persamaan Bernoulli ini lebih lengkap atau lebih jelas ya untuk kasus fluida dinamik daripada sekedar persamaan kontinuitas. Pada penggunaannya nanti dilihat aja. Kalau misalnya cuma butuh eh, laju alir V, ya pakai kontinuitas saya cukup gitu ya. Tapi kalau udah diminta cari tekanan, itu kita mesti pakai persamaan Bernoulli gitu ya. Berikutnya kita bahas soal gitu ya. Kita coba lihat soal-soalnya untuk elastisitas dan untuk fluida. Oke, ini adalah soal tentang fluida ya. Ini salah satu soal UAS. Sebuah tandon terbuka dengan diameter 1 meter pada bagian A pada gambar terisi air setinggi H1 1,5 meter. Tandon itu terhubung dengan keran di bagian C melalui pipa berdiameter 5 cm pada dasar tandon. Setelah keran C dibuka, permukaan air tandon turun dengan laju setengah sentimeter per detik. Diketahui tekanan udara 100 kilopascal dan kerapatan air 1 gram per sentimeter kubik. Yang A, hitung tekanan absolut pada permukaan dasar tandon sebelum keran dibuka. Jadi ini bagian A adalah tandonnya, permukaan tandon gitu ya. B ini adalah pipa penghubungnya, ya. Pipa penghubung, C ini adalah kerannya, gitu. Oke, kita lihat soal A. Yang A hitung tekanan absolut, ya, tekanan absolut pada permukaan dasar tandon, berarti di sini ya. Ini permukaan dasar tandon di bagian sini sebelum keran dibuka. Ketika keran di belum di sebelum keran dibuka, artinya fluida dalam keadaan statik. Itu penting dicatat ya. Berarti fluidanya dalam keadaan statik, nggak ada aliran, ya, karena keran belum dibuka, begitu ya. Kalau kita udah bicara fluida statik, tadi kita punya seenggaknya 3 opsi formulasi yang bisa kita pakai itu ya. Bisa pakai tekanan hidrostatik, bisa pakai hukum Pascal, dan juga kita bisa pakai hukum Archimedes. Yang bakal kita pakai dalam soal ini adalah, itu soal A ini adalah yang tekanan hidrostatik, karena yang ditanya adalah tekanan, gitu ya. Eh, Jadi yang A ini kita akan pakai. Nah, tekanan absolut itu apa? Kalau tadi kan kita tahu tekanan hidrostatik. Tekanan absolut itu artinya tekanan total yang ada di titik tertentu, gitu ya. Jadi kalau misalnya titik dasar tandon ini sebut saya titik P misalnya, titik P ini dapat tekanan dari mana? Tentu dari air yang ada di atasnya kan ya, yang disebut dengan tekanan hidrostatik. Terus tekanan apa lagi? Tekanan udara. Nah, ya, tekanan udara. P0 biasa disimbolkan. Ya. Jadi udara itu kan punya tekanan, gitu ya. Kalau dia dalam keadaan terbuka begini, artinya eh, tekanan udara ikut berpengaruh kepada si titik P ini. Perlu diketahui udara itu termasuk fluida, gitu ya. Udara itu termasuk fluida. Jadi tekanan oleh udara harus dipertimbangkan. Jadi tekanan absolut ya itu adalah tekanan udara ditambah tekanan oleh air yang ada di atasnya, yaitu rho kali G dikali H1 berarti ya. Ini kan tadi di soal dikatakan H1 ya. Kedalamannya. Jadi kedalamannya dari muka air sampai ke titik P itu adalah H1.
Itulah tekanan absolut. Kalau ditanya tekanan hidrostatik aja, cukup Rho GH aja, gitu ya. Cukup Rho GH aja. Terus kalau misalnya tandon atau sistemnya itu tertutup, dia nggak eh, terpapar ke udara, nggak perlu ditambahkan dengan tekanan udara, gitu ya. Karena ini kan tandonnya terbuka, sehingga harus ditambah sama tekanan udara, gitu ya. Dan kalau kita masukkan, P0-nya adalah 100 kilopascal. Kalau 100 kilopascal itu berarti 100 dikali 10 pangkat 5 ya. Eh, pangkat berapa? Kilo ke pascal itu berarti turun turun 3 10 pangkat 3 gitu ya. Kali 10 pangkat 3 pascal ditambah Rho-nya adalah 1 gram per sentimeter kubik. Kita ubah jadi apa? 1 gram sentimeter kubik ini berarti jadinya 1000 kilogram per meter kubik. Ya, kita jadikan satuan internasional. Jadi 1000 dikali G-nya kita ambil aja 10 gitu ya. Dikali H1-nya adalah 1,5 meter. Gini ya. Jadi kita punya, hmm, kita ini biarin aja misalnya 100 kilopascal itu ditambah sama berapa 1,5 kali 10 itu 15 ribu. 15.000 Pascal. Ya, 15.000 Pascal. Satuan tekanan tuh Pascal ya, satuan. Jadi kalau dalam satuan internasional semua, kemudian kalian dapat hasil, jangan lupa satuan tekanan tuh ya Pascal gitu ya. 15.000 Pascal berarti adalah 15 kilopascal. Ya, jadi kita punya 100 kilopascal itu ditambah 15 kilopascal. Sehingga tekanan absolutnya adalah 115 kilopascal. Gitu ya. Ini tekanan absolutnya. Besar? Ya, karena memang ada faktor tekanan udara. Gitu. Karena kalau cuma dari tekanan air mah cuma 15 kilopascal. Gitu ya, cuma 15 kilopascal. Tapi karena ada tekanan udara 100 kilopascal jadi besar tekanan absolutnya. Oke, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 2 atau soal B-nya. Hitung laju alir. Yang B, hitung laju alir yang melewati B tepat setelah keran dibuka. Ketika keran sudah dibuka, ini berubah jadi fluida dinamik. Kalau tadi kan masih fluida statik ya. Ketika keran ini dibuka, maka muncul aliran. Gitu. Di sini, yang ditanya laju alir. Jadi di fluida dinamik kita cuma punya dua opsi sebenarnya. Kita bisa pakai persamaan kontinuitas atau kita bisa pakai persamaan Bernoulli. Tapi karena yang ditanya laju alir, nggak perlu kita pakai Bernoulli gitu ya. Kita pakai persamaan kontinuitas aja. Dan itu bisa gitu ya. Tadi persamaan kontinuitas dikatakan adalah A1 V1 itu sama dengan A2 V2. Debit di pipa yang satu atau di ya tempat fluida yang satu akan sama dengan debit di tempat yang kedua gitu ya. Di mana tempat satu adalah di sini di tandonnya di bagian A, kemudian yang keadaan dua adalah di bagian pipa B gitu ya. Atau kalau notasinya kita ganti, kita akan bisa tuliskan jadi A di A dikali V di A itu sama dengan A di B dikali V di B gitu ya. Yang ditanyakan laju alir yang melewati pipa bagian B. Artinya kita ditanya tuh VB. Jadi kita punya VB itu adalah eh, luasnya di A dibagi luasnya di B dikali kecepatan di A gitu ya. Kemudian luas di A, nah karena ini tandon gitu ya. Tandon itu bentuknya silinder ya, sehingga luas permukaannya atau luas penampangnya itu adalah lingkaran. Sehingga A ini adalah luas lingkaran adalah pi r kuadrat ya gitu ya. Di pi dikali jari-jari A kuadrat dibagi pi dikali jari-jari B
kuadrat dikali VA. Ini pi-nya bisa kita coret. RA, RB. Oke. Kita punya diameter di sini ya. Diameternya ada, gitu. Sehingga kita bisa tentukan berapa jari-jarinya, tentu setengahnya, gitu ya. Dan kita udah punya VA, laju di A. Laju alir di A ketika dibuka kerannya katanya setelah keran dibuka, permukaan airnya turun dengan laju 0,5 cm per detik. Artinya itu adalah laju di A, gitu ya. Itu laju di A. Laju di A itu adalah setengah sentimeter per detik, gitu. Jadi RA kuadrat dibagi RB kuadrat. RA berarti berapa? 1 meter dibagi 2, 50, setengah setengah meter tuh 50 senti ya. Jadi 50 senti itu 50 kuadrat dibagi RB-nya 5 senti dibagi 2, 2,5 senti kuadrat, gitu ya. Nggak perlu diubah ke meter karena dia rasio, nanti akan saling mencoret. Oke, kemudian dikali VA-nya adalah setengah sentimeter per detik, gitu ya. 50 dibagi 2,5 berapa? 50 dikali 10 dibagi 25. Ini jadinya 2. 2 ini kuadrat. 2 kali 10, 20. 20 kuadrat adalah 4 dikali 0,5. Berarti 400 dikali 0,5 cm per detik. Berapa tuh? 400 berarti 2, 20. Ya. 5 per 10. Coret-coret 40 kali 5. 2. Ya, 200 ya. Ya. 200 cm per detik. Gitu. Ini jawabannya. Jadi laju alir di pipa B adalah 200 cm per detik. Gitu ya. Jauh lebih besar daripada laju yang ada di bagian A di tandunnya. Karena memang pipa B diameternya cuma 5 cm dibanding si tandun yang diameternya sampai 1 meter. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal bagian C. Hitung tekanan pada pipa bagian B setelah keran dibuka. Jadi setelah keran dibuka artinya fluidanya dinamik dan ditanya tekanan. Sehingga kita akan pakai persamaan Bernoulli gitu ya. Karena kontinuitas tidak memberikan informasi tekanan. Jadi kita punya tekanan di bagian A ditambah tadi apa? Setengah rho VA kuadrat ditambah rho G HA itu akan sama dengan PB ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho G HB. Gitu ya. PA ini adalah tekanan di mana? Nah, dalam persamaan Bernoulli, tekanan itu ada di mana sih? Tekanan itu ada di ujung-ujung aliran, gitu ya. Jadi kalau ini adalah bagian A, artinya tekanan A adalah yang mendorong A itu bergerak. Dalam hal ini berarti tekanan atmosfer atau tekanan udara, gitu. Jadi PA-nya adalah P0 yang 100 kilopascal tadi, gitu ya. Kalau PB dia ada di sini, artinya akan ada PB di sini. Nah, PB ini dia nggak terpapar sama udara, sehingga ini yang memang kita carikan ya, hitung tekanan pada pipa bagian B, gitu. Sehingga akan muncul tekanan B di sini, gitu. Sehingga PA ini nanti kita ganti aja jadi P0, gitu. Kemudian VA, rho-nya ada, VA-nya ada. Nah, HA artinya ketinggian A. Ya, ketinggian A dari mana? Nah, kalau kita bicara soal ketinggian atau apapun itu, sebaiknya kita tentukan dulu ya, reference frame-nya itu. Apa namanya? Kerangka acuan, kerangka acuannya. Mana yang mau jadi
titik nol gitu ya. Misalnya nih, dasar tandonnya adalah titik nol. Nah, titik dasar lah. Jadi kalau kita ditanya ketinggian, tergantung kamu mau ambil ketinggiannya dari mana gitu ya. Kalau dalam soal ini kan nggak dikasih sebenarnya. Kerangka acuannya tuh titik nol yang mana. Ambil aja dasar tandonnya nol. Sehingga ketinggian titik A adalah H1 gitu ya. Ketinggian ini jadi ini kalau kita mungkin ya. Jadi untuk soal ini nanti PA-nya diganti sama P0, kemudian HA-nya diganti sama H1 gitu ya. Untuk PB ini yang dicari, VB ini ada nilainya, rho-nya juga ada. Tadi VB pakai aja soal di soal sebelumnya ya. Kemudian HB ketinggian di titik B. Ketinggian di titik B ya, ini nol ya karena B ini ada di dasar tandon. Tadi kita ambil referensinya atau kerangka acuannya adalah dasar tandonnya itu sendiri. Dan titik B itu ada di dasar tandon, begitu ya. Sehingga titik B ini dia tidak punya ketinggian atau HB-nya nol. Sehingga ini nanti dicoret. Gitu ya. Nah, untuk soal ini silakan teman-teman dicoba dihitung sendiri ya dengan formulasi yang ada. Berikutnya ini juga tentang fluida. Kita coba lihat. Bagian horizontal dari pipa Venturi ditunjukkan pada gambar di samping punya luas penampang A1. Nah, ini bagian A1-nya. Kemudian ada bagian A2 yang lebih sempit, begitu katanya. Air mengalir dalam pipa dengan debit. Nah, debitnya diketahui sudah ya dalam satuan meter kubik per detik. Diketahui massa jenis air dan massa jenis raksa. Gitu, diketahui massa jenis air dan raksa. Jadi yang di atas ini adalah air, kemudian yang bawahnya yang diarsir ini adalah raksa. Yang A, tentukan kecepatan aliran pada bagian luas A dan luas A1 dan A2 gitu ya. Jadi soal A itu kita diminta untuk menentukan kecepatan aliran air. Berarti pakai persamaan. Pertama kita tahu ini adalah fluida dinamik, sehingga kita punya dua opsi, kontinuitas atau pakai persamaan Bernoulli. Kalau cuma ditanya tadi cepat alir, kita cukup atau kita bisa pakai persamaan kontinuitas gitu ya. Dengan debit yang udah diketahui 6 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per detik. Artinya debit itu akan sama dengan eh, A1 V1 dan ya debit juga akan sama dengan A2 V2. Yang ditanya apa sih? Cepat alir. Berarti yang ditanya itu sebenarnya V1 itu adalah Q dibagi A1 dan yang ditanya juga adalah V2 di mana V2 itu adalah debit dibagi luas penampang 2 gitu ya. Debitnya diketahui, kemudian luas penampangnya juga diketahui. Begitu. Luas penampangnya dalam sentimeter, jangan lupa dikonversi gitu ya. Tolong perhatikan tentang konversi satuannya. Ada yang masih sentimeter, ada yang masih meter, dan sebagainya. Kalau dia pembagi atau rasio, bentuk rasio sih nggak apa-apa ya, karena akan saling menghilangkan. Tapi kalau kayak gini kan enggak ya. Q-nya dalam meter kubik, tapi eh, luasnya ini masih dalam sentimeter persegi. Gitu ya. Ini untuk soal A, silakan teman-teman. Ini gampang aja ya. Jadi tadi ya, karena ditanya cuma kecepatan alir, teman-teman bisa langsung pakai persamaan kontinuitas. Gitu. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri ya nanti ya, untuk V1 dan V2-nya. Kemudian untuk soal B-nya, jika sumbu utama pipa ada pada garis lurus horizontal, ya, jadi ada garis lurus horizontal. Nah, di sini misalnya, ini adalah sumbu utama. Nah, perhatikan. Ini ya, ini jadi kerangka acuannya di sini nih. Sumbu utama pipa ada pada garis lurus horizontal, ya. Tentukan beda tekanan antara luas A1 dan A2. Tentukan beda tekanan ya pada luas A1 dan A2. Kalau ngomong beda tekanan artinya kalau ngomong beda tekanan pada fluida dinamik kita berarti pakai persamaan Bernoulli ya, kita pakai persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli tadi kita punya bahwa P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat. Di sini rho-nya rho air ya. Karena kan pipa di pipa itu cuma ada air. Raksanya nggak ada. Kalau soal tadi
Ya, ini nggak perlu ya, karena kita nggak pakai massa jenis. Tapi perhatikan di sini kan ada dua jenis massa jenis ya, ada massa jenis air, ada massa jenis raksa. Ya, air, kemudian ditambah rho air dikali G dikali H, H1 ya. H pipa di yang satu, A1 itu. Dan ini sama dengan P2 ditambah setengah rho air dikali V2 kuadrat ditambah rho A, rho air dikali gravitasi dikali H2. Kan kita identifikasi. Yang ditanya adalah beda tekanan. Ya. Beda tekanan artinya P1 dikurang P2. Jadi yang ditanya adalah P1 dikurang P2. Kalian nggak disuruh mencari apa namanya P1-nya sendiri, P2-nya sendiri. Nggak usah. Jadi P1 dikurang P2 adalah delta P gitu ya. Ini yang ditanya, beda tekanan. Gitu. Ini ada beda tekanan. Kalau misalnya dapatnya negatif, ya dibalik aja. Berarti eh, apa namanya? Ya P1 lebih kecil daripada P2 dan seterusnya. Jadi kita bisa memprediksi arah aliran gitu ya. Bahwa aliran fluida itu kan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi sebenarnya nilai delta P itu mestinya positif. Begitu. Kemudian kita identifikasi eh, apa yang informasi yang sudah kita punya. P1 dan P2 ini adalah yang ditanya sebagai delta P. Kemudian rho air ada, kemudian V1 dapat dari soal sebelumnya kita sudah punya. Kemudian H1. Nah, gimana dengan H1? Tadi kita ambil titik referensinya adalah di sini, ya. Titik nolnya tuh di sini. Titik 1 itu ada di sini nih. Ini pipa 1. Apakah pipa 1 punya ketinggian terhadap titik referensi? Jawabannya nggak punya, ya. Karena mereka sesumbu ya bahasanya, sesumbu mereka kan ya, sama-sama di sumbu yang sama. Jadi pipa 1 itu nggak punya ketinggian terhadap titik referensi. Jadi nggak ada suku ini, karena 0 H-nya. Kemudian untuk V2 dapat dari soal sebelumnya juga. Bagaimana dengan H2? Di daerah 2 ini ternyata dia juga berada di titik referensi ini, di sumbu apa tadi? Sumbu utama pipa. Ya, di sumbu utama pipa. Sehingga dia nggak punya ketinggian terhadap titik referensi. eh, Terhadap kerangka acuan gitu ya. Sehingga ini kita hilangkan. Sehingga untuk mencari beda tekanan dari persamaan Bernoulli yang disederhanakan, kita kan cuma punya ini P1 min P2 sama dengan delta P. Ini sama dengan setengah rho A V2 kuadrat min V1 kuadrat. Gitu. Kita cuma menghasilkan ini aja. Ya, ini yang bakal dihitung. Dengan data V1 dan V2 dari soal sebelumnya, soal A gitu ya. Teman-teman bisa menghitung sendiri ya dengan data yang sudah diberikan. Berikutnya untuk bagian C, tentukan perbedaan tinggi H, yang ini nih H ya, tentukan perbedaan tinggi H antara kolom raksa dalam tabung U. Nah, pada tabung U, fluida yang terjadi itu fluida statik atau dinamik. Ya, jawabannya fluida statik. Ya, di tabung U itu air dan raksa yang ada itu nggak mengalir, gitu ya. Tapi yang jelas antara air dan raksa itu ada beda ketinggian di situ. Ya, ada beda ketinggian. Yang itu yang kita tahu. Tentukan perbedaan tinggi H antara kolom raksa dalam tabung berbentuk U. Apa idenya? Idenya adalah tekanan hidrostatik bahwa pada kedalaman yang sama, pada fluida yang sama, gitu ya. Jadi pada kedalaman yang sama, gitu kan? Dan fluida yang sama, jadi kalau fluidanya beda, ya beda tekanannya gitu ya. Maka tekanan hidrostatiknya sama, kan gitu. Pada pipa U ini kita lihat aja mana yang mau kita ambil, ya. Adalah misalnya di titik sini nih. Nah, di titik sini. Titik sini, kemudian kita tarik garis, karena kita mau tahu kan si H ini berapa ya. Dan titik sini, gitu. Di mana titik sini ini ada titik 1 dan ini ada titik 2. Karena dia segaris dengan pipa pipa Venturi yang di atas yang satu, ini segaris dengan pipa Venturi yang atas yang pipa 2 gitu ya.
Titik satu sama titik dua yang udah kita tandain ini, itu punya tekanan hidrostatik yang sama. Karena apa? Karena ini kedalamannya sama, ya, kedalamannya sama, dan eh fluidanya sama, itu sama-sama raksa di situ. Begitu, ya. Nah, oke. Yang perlu kita gambar lagi adalah tadi kerangka acuan. Nah, ini ya, reference frame. Kerangka acuannya di sini. Ini titik nol atau titik kalau pada air berarti ini muka airnya gitu ya, muka fluida. Termasuk si tabung U itu juga akan menggunakan titik acuan yang ini. Oke, artinya kita tuliskan untuk bagian C ini tekanan hidrostatik di titik satu itu adalah atau ini sama dengan tekanan hidrostatik di titik 2. Apa aja tekanan hidrostatik di titik satu? Titik satu ini kan, sorry, bukan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik titik satu akan sama dengan tekanan hidrostatik titik 2. Ya, benar. Em, di titik satu, tekanan hidrostatiknya adalah eh, hmm, rho, ya, rho apa? Fluida yang ada di atasnya. Jadi kalau kita ngeliat tuh ngeliat aja fluida yang di atasnya di titik satu ini fluidanya apa? Air, ya. Jadi rho A dikali G dikali apa ini? Ya, ketinggiannya atau kedalamannya berarti airnya kedalamannya berapa? Dihitungnya dari titik acuan. Jadi misalnya dari titik acuan ke titik satu ini kita sebut saja Y1 misalnya. Jadi rho G Y1 gitu. Tapi jangan lupa ya, di atas titik acuan ini ada air yang memberikan tekanan juga yang sebesar P1. Jadi jangan lupa ditambah P1 sama kayak tadi. Tekanan absolut ya, tambah P1. P1 dapat dari soal tadi. Ya, atau nanti kita lihat lah ya. Ini untuk titik satu. Untuk titik dua, apa yang terjadi? Titik dua ini, apa fluid yang di atasnya? Raksa. Ya, raksa. Raksanya kedalamannya, berarti kan eh, rho-nya raksa dikali G, nah dikali kedalaman si raksa. Si raksa kedalamannya sejauh apa? Sejauh H itu sendiri. Itu yang ditanyakan ya. Sejauh H. Nah, nih. Raksa itu kan kedalamannya dari titik awalnya raksa cuma H. Gitu. Nah, adapun air, ini kan dia tetap memberikan, ini kan termasuk fluid yang ada di atas titik 2 ya, air ini. Nah, jadi tetap ditambah sama rho air dikali G dikali Y2. Dengan Y2 adalah dari titik acuan ke air yang ada di sini nih. Nah, ini Y2. Dan jangan lupa ditambah sama P2. Karena ada tekanan air di atasnya. P1 min P2 jadi delta P. Dapat di soal B tadi. Gitu ya. Dapat di soal B tadi. Nah sekarang bagaimana tentang Y1 dan Y2? Y1 sama Y2 itu kan eh apa ya? Y1 Y2 itu bisa nggak jadi H? Kalau kita lihat Y1 itu kan keseluruhan. Jadi Y1 itu adalah H tambah Y2 gitu ya. Sehingga kalau kita oke. Kalau kita ubah dulu formula yang ada di sini ya. Kita punya P1 min P2 di sisi kanan, kemudian kita ditambah rho air dikali G dikali Y1 dikurang Y2 yaitu sama dengan rho M dikali G dikali H gitu ya. Dengan P1 min P2 bisa kita tulis sebagai delta P. Ini dapat dari soal sebelumnya. Delta P-nya bisa didapat dari soal tadi, soal sebelumnya. Nah, sekarang kita Y1 ini Y2. Bahwa Y1 itu sama dengan H plus Y2. Sementara kita punyanya adalah Y1 min Y2.
Benar nggak? Sehingga Y1 min Y2 itu sama dengan H gitu ya. Y1 dikurang Y2 itu adalah H gitu. Jadi ditambah rho air kali G kali H sama dengan rho minyak kali G kali H. Dari sini kalian bisa dapat H-nya. Karena delta P-nya ada, rho air ada, gravitasi ada, rho minyak ada, gravitasi juga ada. Teman-teman bisa coba sendiri untuk menentukan berapa nilai H-nya. Gitu ya. Oke, berikutnya. Ini adalah soal tentang elastisitas yang gampang aja dulu. Jadi kalau misalnya A, eh, eh, ada suatu kurva tegangan terhadap regangan dengan panjang mula-mula segini 150 cm, luas penampangan 1 cm kubik. Tentukan modulus Young dari bahan tersebut. Tadi kita tahu bahwa modulus Young itu adalah itu adalah tegangan dibagi regangan. Jadi sebenarnya kita cukup ambil aja dari grafik ini tegangan dibagi regangan. Gitu ya, tegangan dibagi regangan. Mana titik yang kita tahu? Misalnya titik sini nih. Kita tahu bahwa tegangannya 150 dan regangannya 0,02 gitu ya. Jadi atau modulus itu bisa kita katakan sebagai gradien. Jadi kalau kalian dikasih kurva kayak gini, maka dia adalah gradiennya. Gitu ya. Itulah gradiennya. Bisa dihitung ya. Jadi sigmanya adalah 150 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi dibagi regangannya adalah 0,002 gitu ya. Kalian akan dapat berapa modulus Youngnya. Kemudian untuk soal B, kalau kawat itu disambung dengan kawat aluminium, jadi kita punya kawat berbentuk silinder gitu ya, disambung dengan kawat aluminium yang panjangnya sekian dengan luas penapang 1 cm kubik juga, dan diketahui modulus Youngnya, kemudian digantung dengan beban dengan massa itu. Tentukan pertambahan panjang sistem gabungan kedua kawat. Jadi kita punya kawat yang pertama gitu ya, yang tadi kita hitung pakai kurva ini, kemudian kita punya kawat yang kedua. Ini gimana sih? Kawat yang kedua ini adalah aluminium, gitu ya. Kawat kedua ini aluminium. Ini aluminium. Dengan panjang dia adalah awalnya 70 cm, kalau yang awal nih panjangnya 150 cm. Kemudian digantung beban yang masanya 10 kilo. Artinya dia punya berat 100 Newton. Gitu ya. Karena masanya 10 kilo kita kali gravitasi dengan 10 meter per detik kuadrat. Gimana cara menentukan pertambahan panjang sistem gabungan? Ya udah kita jumlah aja pertambahan panjang mereka. Ya, jadi pertambahan panjang kawat satu ditambah pertambahan panjang kawat aluminium gitu aja ya. Jadi yang kawat kawat gitu ya, pertambahan panjang. Nah, ini pakai rumus modulus. Modulus benda kawat satu itu adalah F per A ya, dikali tadi apa, L0 dibagi delta L. Jadi kita caranya delta L di sini. Bahwa berarti delta L itu adalah F dikali L0 dibagi A dikali modulusnya. Begitu. Nanti pertambahan panjang sistem itu adalah delta L satu kawat satu ditambah delta L kawat aluminium. Gitu ya. Untuk F-nya itu adalah bebannya. F yang dipakai adalah beban, dalam hal ini adalah 100 Newton. Jadi ini adalah F-nya. Gitu ya. A-nya itu luas penampang masing-masing. Ya, dihitung. L0 itu panjang awal dari masing-masing kawat. Dan E itu modulus masing-masing. Begitu aja ya cara mengerjakannya. Silakan nanti dihitung, dicoba. Nah, ini juga soal terakhir. eh
Teman-teman juga bisa coba ya untuk mengerjakannya. Tiga buah kawat, kawat satu 2 3 ya punya luas penampang sama. Panjangnya juga sama. Kawat satu dengan kawat 3 yaitu 2 meter gitu ya. Kawat 2 lebih panjang sedikit yaitu 6 milimeter lebih panjang dari kawat satu 6 milimeter. Ya. Sebuah silinder massa 300 kilo digantung dengan 3 kawat diketahui dengan sesuai gambar. Dan kawat 2 berada di tengah silinder. Diketahui modulus Young dari kawat adalah sekian dan tentukan tegangan tali. Jadi F yang ditanya, gitu ya. F yang ditanya. Baik, teman-teman harus mulai dari mana? Teman-teman harus mulai dari melihat talinya atau kawatnya. Misalnya ini kawat satu, ini kawat dua, ini kawat tiga. Kawat satu, kawat tiga itu identik sama, gitu ya. Panjang awalnya sama, itu ya ada L1, ini ada L3, ini ada L2. Tapi L2 ini lebih panjang dikit sih sebenarnya, cuma 6 milimeter, gitu ya. Tetapi kalau teman-teman perhatikan di gambar, pada akhirnya si silinder ini kan lurus secara horizontal. Artinya, setelah mereka bertiga dibebani, ya, dibebani, akan terjadi pertambahan panjang. Yang pasti, panjang akhir mereka akan sama semuanya. Panjang akhir mereka sama. Jadi ada pertambahan panjang di L2, di L3, dan ada di L1. Mungkin kita abaikan aja yang L3 ya, karena L3 akan sama dengan L1 secara sifat, bahan, gitu ya. Jadi panjang akhirnya bakal sama antara L1 dan L2 gitu. Teman-teman bisa memperhitungkan apa sih di sini gitu ya. Yang pertama teman-teman melihat kalau apa namanya? Kesetimbangan gaya-gaya ya, bahwa sigma F-nya itu sama dengan 0. Karena statik akhirnya diam. Di mana F1 ditambah F2 ditambah F3 itu akan sama dengan M kali G. Di mana F1 dan F3 itu sama ya, karena mereka identik. Ya, ini yang pertama ya. Jadi ya yang berikutnya teman-teman tadi tahu ya tentang pertambahan panjang. Yang teman-teman tahu bahwa pertambahan panjang pada kawat satu itu akan sama dengan pertambahan panjang pada kawat tiga, ya, gitu. Dan bagaimana dengan pertambahan panjang kawat dua? Pertambahan panjang kawat dua, yang ini, yang kecil ini kan sebenarnya ini nggak bisa ganti warna lagi. Kenapa nih? Nah, ini kan aslinya begini ya. Jadi sebenarnya udah ada perbedaan panjang antara L2 dan L1 yang 6 milimeter tadi. Jadi pertambahan panjang L2 itu adalah ini delta L1 gitu ya. Ini kan delta L1 dikurang 6 milimeter ya. 6 milimeter berarti L2 min L1. Ya, begini. Ini untuk delta L2 dan untuk delta L1-nya. Dari sini teman-teman bisa menghitung berapa tegangannya F-nya. Dari modulus. Modulus itu kan tadi adalah F dikali panjang awal dibagi luas dikali perubahan panjang. Yang ditanya sekarang F, gitu ya. Artinya F itu sama dengan apa? Modulus dikali A dikali delta L dibagi L0. Gitu ya. Modulusnya sama semua. A-nya eh, A-nya harusnya sama semua ya. Sama semua luas penampangnya. Nah, jadi yang disesuaikan adalah delta L-nya ini, pertambahan panjangnya. Gitu ya. Disesuaikan adalah pertambahan panjangnya. Dia akan dapat F-nya. L0-nya ada semua. Oke, teman-teman bisa coba untuk soal ini. Dan itu saja tutorial yang bisa aku sampaikan. Good luck teman-teman untuk ujian fisikanya. Semoga hasilnya memuaskan. Dan ditunggu untuk materi yang lainnya ya. Masih ada
beberapa video lagi yang akan dibagikan untuk materi fisika yang lainnya. Sekian dari aku, mohon maaf kalau ada kekurangan dan semangat semuanya. Good luck untuk ujiannya.